Bab 382. Keluar kota untuk mencari Gua Kares. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak memikirkan Klutang lagi. Dia memandang Kintiasu dan melihat cetakan telapak tangan merah di wajahnya. Dia berdiri, menyentuh wajahnya yang memerah, dan bertanya dengan lembut, apakah itu sakit? Ya. Kintiasu menanggapi dengan ekspresi sedih, dan kemudian menerkam kepelukan Kingston Jiang. Aku benar-benar takut kehilanganmu. Jika kamu kembali menjadi sehat dan kembali mencari Klutang lagi, bagaimana denganku? Kingston Jiang juga memeluknya dengan ringan dan menghela nafas, ini adalah takdir, aku berutang padanya, dan aku tidak bisa melunasinya seumur hidup. Dia diracuni oleh racun Gu karena aku. Jika aku dapat menemukan metode detoksifikasi, bagaimana aku bisa tidak mempedulikannya? Kintiasu tahu semua ini. Juga karena dia tahu, sehingga dia khawatir. Namun, sekarang wanita dalam pelukan Kingston Jiang adalah dia, dan dia sudah puas. Masalah masa depan, dibahas saja di masa depan. Apa yang menjadi miliknya, dia akan berjuang untuk mendapatkannya. Dia percaya bahwa dia tidak lebih buruk dari Klutang. Uhuk-uhuk. Kingston Jiang terbatuk pelan beberapa kali. Kintiasu langsung bereaksi, menyangganya untuk duduk di kursi roda, dan berkata, angin di luar terlalu kencang, aku mendorongmu kembali saja. Ya, Kingston Jiang mengangguk. Kintiasu mendorong Kingston Jiang kembali ke villa. Tak lama kemudian, James Huo muncul di villa Kintiasu dengan membawa puluhan tentara Xiao Yao dengan keterampilan baik. James Huo menunjuk puluhan orang di depannya dan berkata, Kak Kingston, orang-orang ini adalah orang yang terampil. Mulai sekarang, mereka akan mengikuti perintahmu. Kingston Jiang memandang mereka dan mengangguk, iya. James Huo melanjutkan, mulai sekarang, jika Kak Kingston memiliki kebutuhan, langsung datang mencariku saja. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, aku akan mendapatkannya untukmu. Uhuk. Kingston Jiang menutupi mulutnya sambil terbatuk-batuk, dan dia membatukkan banyak darah lagi. Kintiasu mengambil tisu tepat waktu untuk menyeka tangannya. Kingston Jiang mengambilnya dan berkata, aku melakukannya sendiri saja. Dia menyeka darah dari tangannya, memandang James Huo dan berkata, kamu pergi dan menyiapkan beberapa mobil off-road, mengisi minyaknya hingga penuh, dan menyiapkan beberapa tenda, peralatan menyelam, makanan kering, dan hal-hal lain. James Huo tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kak Kingston, apa yang ingin kamu lakukan? Kingston Jiang berkata dengan pelan, pergi mencari suatu tempat, ayo pergi menyiapkannya, kita akan berangkat besok pagi. Baik. James Huo mengangguk, membawa orang-orang pergi, untuk menyiapkan apa yang diperintahkan Kingston Jiang. Sepanjang hari-hari ini, Kingston Jiang tinggal di rumah Kintiasu tanpa keluar rumah. Malam berlalu secara diam-diam. Hari berikutnya, beberapa mobil off-road muncul di depan pintu rumah Kintiasu. Kintiasu menyangga Kingston Jiang untuk berjalan keluar. James Huo berjalan mendekat dan berkata, Kak Kingston, semuanya sudah siap. Ya. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, ayo pergi, lokasi tujuan adalah daerah Gunung Baolong. Baik. James Huo memerintahkan, semuanya masuk ke mobil dan pergi ke Gunung Baolong. Kintiasu juga menyangga Kingston Jiang untuk masuk ke mobil. Pada saat ini, sebuah mobil Porsche melaju ke sini. Di bawah tatapan banyak mata, seorang wanita cantik dengan gaun seksi turun dari mobil. Sepotong kain kasar terikat di wajahnya. Tapi ini tidak memengaruhi kecantikan dan temperamennya, malah terlihat memiliki semacam kecantikan yang berbeda. Dia adalah Klutang. Tadi malam, dia berpikir sepanjang malam setelah dia kembali. Dia merasa bahwa dia masih mencintai Kingston Jiang. Dia tidak bisa hidup tanpa Kingston Jiang. Jadi, dia datang menemui Kingston Jiang hari ini. Ketika Kingston Jiang baru saja hendak masuk ke mobil, dia langsung melihat Klutang yang berjalan mendekat, dia mengerutkan kening tanpa sadar, dan berkata, untuk apa kamu datang ke sini?
Klutang berjalan menuju Kingston Jiang tepat waktu dan memegang tangannya yang lain dengan senyum cerah di wajahnya. Mengapa aku tidak bisa datang? Kamu ingin keluar? Ayo aku menyanggamu. Kintiasu dengan sadar diri melepaskan Kingston Jiang. Kingston Jiang menopang di pintu mobil dan memandang Klutang, dengan sentuhan memohon di wajahnya, dan berkata, "Nona besar, bisakah kamu berhenti bermain lagi? Aku ini ingin pergi melakukan hal-hal yang serius." Hal serius, kan? Klutang melirik Kintiasu dan berkata dengan pelan, "Mengapa dia bisa pergi, tapi aku tidak bisa pergi?" Pertanyaan Klutang ini membuat Kingston Jiang terdiam. Kintiasu tersenyum dan berkata, "Jika Klu ingin pergi, biarkan dia pergi bersama saja." Klutang mendengus dingin, mengabaikan Kintiasu, dan menyangga Kingston Jiang untuk masuk ke dalam mobil. "Aku akan melakukannya sendiri." Kingston Jiang menghempaskan tangannya dan masuk ke mobil sendirian. Dan Klutang juga mengikutinya masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingnya. Kintiasu juga tidak mau kalah, dia berjalan ke sisi lain, membuka pintu mobil, dan duduk di sisi lain Kingston Jiang. Setelah semua orang naik ke mobil, gerombolan mobil berangkat perlahan. Setelah Kingston Jiang masuk ke mobil, dia bersandar dan menutup matanya untuk mulai beristirahat. Sementara Klutang meraih tangannya, dengan penampilan yang intim, dan bertanya sambil tersenyum, "Sayang, kemana kita akan pergi?" Kintiasu berkata tidak puas, "Bisakah kamu diam? Kak Kingston harus tenang sekarang." Klutang berkata dengan dingin, "Aku sedang berbicara dengan suamiku, apa hubungannya denganmu?" "Kamu." Kintiasu sangat marah. Kingston Jiang sedikit membuka matanya, melirik Klutang, dan memarahi, "Bisakah kamu diam? Tidakkah kamu tahu jika kamu sangat menyebalkan sekarang? Jika mengatakan satu kalimat lagi, segera turun dari mobil." Mendengar itu, Klutang berhenti berbicara. Dia meraih lengan Kingston Jiang dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Baru pada saat inilah dia tahu betapa nyamannya bahu Kingston Jiang. Dia sangat berharap bisa terus berlanjut seperti ini selama sisa hidupnya. Mobil terus bergerak cepat. Segera tiba di daerah Gunung Baolong. Tempat ini terletak di persimpangan Jiangzhong dan Jiangbei. Dekat Gunung Baolong. Beberapa mobil off-road diparkir di sisi jalan, semua orang turun. Kingston Jiang juga turun dari mobil dan berdiri di sisi jalan, memandang sungai selebar 100 meter di kejauhan, menunjuk ke tepi sungai, dan berkata, "Ayo berkemah di tepi sungai dulu." James Huo memerintahkan, "Untuk apa masih diam? Cepatlah pergi berkemah." Orang-orang yang mengikutinya semua pasukan khusus yang nyata, mereka bergerak sangat cepat, mengambil barang bawaan dari mobil, dengan cepat berjalan menuju sungai, dan mulai berkemah. Tepi sungai. Kingston Jiang sedang duduk di atas sebuah batu. James Huo menyerahkan sebatang rokok padanya. Kingston Jiang mengangkat tangannya dan berkata, "Sudah berhenti merokok." James Huo menyalakannya sendiri, memandangi sungai selebar 100 meter di depan, dan bertanya, "Kak Kingston, apa yang kita cari di sini?" Kingston Jiang berkata dengan pelan, "Cari sebuah gua kares bawah tanah." James Huo, "Kamu mengirim orang ke dekat-dekat sini untuk mencari tahu, dan bertanya kepada penduduk yang tinggal di dekatnya apakah ada gua di dekat sini." "Baik." James Huo mengangguk. Kemudian dia melambai kepada beberapa pejuang, "Kalian datang ke sini." Orang-orang itu berlari mendekat. James Huo memerintahkan, "Kalian pergi ke sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang tinggal di dekatnya, dan mencari tahu apakah ada gua kares bawah tanah di dekatnya." "Baik." Para prajurit dengan cepat bubar. Pada saat yang sama, di kota Jingdu. Kediaman pangeran. Pangeran duduk di sofa dengan kaki bersilang. Seorang pria parubaya berdiri di depannya. "Apa yang dilakukan Kingston Jiang setelah dia kembali ke Jiangzhong?" tanya pangeran ringan. Pria parubaya yang berdiri di depannya menjawab, "Tidak melakukan apapun. Hanya saja di pagi ini, dia meminjam puluhan orang dengan Raja Xiaoyao dan telah berkendara ke pinggiran kota, sepertinya untuk mencari sesuatu." Meminjam orang dengan Raja Xiaoyao. Pangeran sedikit mengernyit, dan segera memerintahkan,
selidiki dengan jelas apa yang dicari Kingston Jiang. Baik, aku akan mengirim orang untuk mengawasi Kingston Jiang. Ya, pangeran sedikit mengangkat tangannya dan berkata, sudahlah, turun saja. Baik. Bawahan itu berbalik dan pergi. Pangeran dengan lembut menggosok pelipisnya. Kingston Jiang, kamu benar-benar membuat orang tidak bisa lega. Bahkan jika kamu sudah menjadi sampah, tetapi jika tidak membunuhmu, aku akan kesulitan tidur dan makan, ini tidak bisa menyalahkanku. Pangeran merasa bahwa Kingston Jiang adalah sebuah ancaman. Dia tidak bisa nyaman jika dia tidak membunuh Kingston Jiang. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah nomor, bawa beberapa orang untuk pergi membunuh Kingston Jiang. Lakukan dengan bersih, jangan tinggalkan petunjuk apapun. Bersambung.